Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Warga sejumlah desa di Kecamatan Kubu Karangasem kesulitan air bersih akibat kemarau panjang. Tim SAR gabungan terus mencari seorang warga negara Prancis yang hilang di Gunung Batu Karu, Tabanan. Menjelang Hari Raya Galungan, omset perajin dan pedagang penjor di Karangasem meningkat drastis. Bali sangat beragam dengan kesenian. Salah satu kesenian yang tidak lepas dari sejarah Islam di Bali adalah tari rodat. Tari bernuansa perang ini diyakini sebagai cikal bakal berdirinya kampung Muslim Kepaon, Denpasar. Tari rodat ini menurut kepercayaan warga di daerah ini sudah ada sejak abad ke-17. Tarian ini menampilkan gerakan bela diri para prajurit yang tergabung dalam Laskar Raja Badung pada masa itu. Dengan rebana dan jidur, mereka melantunkan nyanyian untuk memuliakan kebesaran dan kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Meskipun menggambarkan situasi perang, tari rodat menampilkan keindahan gerak dan memberikan kedamaian. Rodat ini merupakan cikal bakal adanya kampung Islam Kepaon. Sebenarnya rodat ini adalah merupakan pasukan perangnya pasukan perangnya Raja Penutupan. Karena sekarang sudah tidak ada perang berbentuk fisik, maka yang tadinya pasukan perang menjadi rodat ini. Rodat itu artinya keindahan. Jadi kita tampilkan keindahan lewat gerakan dan lagu. Rautoh artinya kebun yang indah. Kampung Muslim Kepaon banyak dihuni keturunan suku Bugis dan Melayu yang datang pada masa Kerajaan Badung. Raja Badung sangat bijak, kendati mereka pendatang dan beragam Islam, mereka diterima dengan baik. Mereka bahkan direkrut sebagai prajurit kerajaan dan diberikan kampung yang kini bernama Kampung Kepaon. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Bali memiliki aneka jenis kuliner dengan cita rasa khas. Salah satunya adalah rujak batu-batu. Warung penjual rujak ini antara lain terdapat di Jalan Tuku Umar. Setiap hari warung ini ramai dikunjungi warga yang ingin mencobanya. Rujak ini terbuat dari batu-batu atau sejenis kerang laut. Daging di dalam kerang diambil dan diberi bumbu cabai, garam, terasi, cuka, dan bumbu lainnya. Rujak ini tidak berbau amis karena telah diolah secara khusus. Enak, menambah stamina tubuh, apalagi buat kaum pria. Kalau rasanya sendiri seperti apa, Mbak? Kenyal, gurih, pokoknya ada sensasi tersendiri. Ini kali keberapa makan rujak batu-batu? Sering. Oh, udah sering. Mbaknya udah langganan di sini. Ah ya, Nah, kalau untuk harganya sendiri gimana, Mbak? cukup. Ah ya cukup. Dengan buat kita. Kita kebetulan pakai cabai, terus kemudian cukanya cuka asli, ditambah ada ramuan dari kita juga. Nah itu kira-kira bau amis nggak sih Pak? Ini kan pakai kerang gitu ya Pak ya? Kira-kira berbau amis nggak? Karena kita prosesnya sudah, kebetulan anak ini di MB Produk, jadi dia sangat tahu untuk proses bagaimana biar tidak amis. Jadi rasanya memang kalau menurut pelanggan itu lebih kenyal, terus gurih, dan amisnya tidak ada. Best sellernya ini rujak batu-batu, karena
konon katanya ini untuk stamina. Jadi saya juga nggak memahami. Kita pernah juga makan, rasanya kenyal, gurih, dan bisa diterima taste-nya oleh masyarakat lokal. Satu porsi rujak batu-batu dijual Rp7.000. Selain untuk kudapan, rujak ini dipercaya mampu meningkatkan stamina tubuh. Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar. Tak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, Bali juga menawarkan wisata kuliner yang tidak kalah dengan daerah lain. Berlibur ke Bali tidak lengkap rasanya jika belum mencoba kuliner nasi sambal bejek khas Belayu. Warung sederhana ini berada di Desa Peken Belayu, Marga Tabanan. Begitu warung ini dibuka, deretan kursi kayu dan meja langsung dipenuhi pembeli. Menu yang ditawarkan di warung ini sesungguhnya sangat sederhana dan hanya satu jenis, yaitu paket nasi putih, sambal bejek dan soto ayam. Yang menjadi ciri khas dari kuliner ini tentu saja sambal bejeknya. Proses pembuatan sambal bejek dilakukan secara langsung dan terbuka oleh Inyoman Winten, pemilik warung sekaligus merangkap koki. Komposisi sambal bejek ini terdiri dari racikan daging ayam suwir dicampur irisan bunga kecombrang, potongan bawang merah, perasan jeruk limau, dan cabai rawit potong. Tidak lupa diberi tambahan garam dan bumbu rahasia lainnya yang dimasukkan satu persatu ke dalam sebuah wadah atau cobek kayu. Selanjutnya, semua adonan diremas atau dibejek menggunakan tangan sehingga menimbulkan aroma yang khas. Agar seluruh bahan menyatu sempurna, ditambahkan minyak kelapa tradisional Bali yang membuat rasanya semakin mantap. Semakin nikmat bila dalam hidangan ditambahkan semangkuk soto ayam lengkap dengan cekernya. Taburan bawang goreng dan pepes hati ayam juga ditambahkan dalam sepiring nasi putih. Untuk satu porsi lengkap, harganya sangat terjangkau, yakni hanya Rp20.000 saja. Mulai buka sekitar pukul 9 pagi, hanya dalam waktu 3 jam, 250 porsi nasi sambal bejek sudah habis dibeli pelanggan. Dari sambal bejek ini adalah kecombrangnya. Di tempat lain ada sambal mata, cuman dia tuh nggak pakai kecombrang. Dan minyaknya itu harus minyak kelapa asli. Ya. Pak, kenapa kok memakai kecombrang sebagai tambahan bumbu ini? Biar ada perbedaan dari tempat-tempat lain. Ini sudah sejak kapan ini Pak, warung ini Pak? Saya aja generasi kedua, saya aja udah 20 tahun. Sebelum Bapak ini kira-kira tahun 78 lah mulai. Beda, olahan ayamnya beda. Yang biasa kita tahu kan cuma ditutu, panggang. Sambal bejek, satu-satunya cuma ini aja. Ya, sementara rasanya beda lah. Si otentik Bali, kecombrang. Kalau Bali bilangnya bongkot, susah nyari bongkot sekarang. Pak sering Pak menikmati kuliner ini Pak? Ya sempat makan. Mungkin sebulan bisa 2 kali, bisa sekali. Pokoknya sempat aja setiap lewat Tabanan pasti mampir di situ. Pedas atau seperti apa? Pas tidak. Pas sih bagi saya. Pedasnya dapat, semuanya dapat. Ya. Yang paling favorit apanya nih Pak? Ayamnya atau apanya Pak? Sebenarnya pepesnya, makanya pagi-pagi sini ini tetapinya. Kalau siangan dikit habis biasanya. Usaha kuliner ini sebelumnya dirintis oleh orang tua Nyoman Winten sejak tahun 1978. Untuk mempertahankan cita rasa, Nyoman Winten tidak pernah mengubah resep yang diwariskan, termasuk campuran minyak kelapa yang dibuat sendiri. Meski di Bali ada sejumlah warung makan yang menyediakan menu serupa, hanya warung nasi milik Nyoman Winten
yang menawarkan nasi sambal bejek lengkap dengan bumbu irisan bunga kecombrang. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dada Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.